Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya aku pengen kenalin diri dulu nih. Kenalin, nama aku Kurniawati, biasa dipanggil Nia. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Dan jika ingin berpergian keluar rumah, harus selalu menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan ya. Oh iya, di podcast ini aku akan membahas tentang cara penggunaan skincare yang baik dan benar. Jadi sebelumnya, apa sih skincare itu? Skin sendiri artinya kulit, sedangkan care artinya peduli. Jadi peduli terhadap kulit di diri kita masing-masing. Karena kita peduli, jadi kita rawat supaya tetap terjaga. Merawat diri ini juga sebenarnya rasa syukur kita loh kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah mau memberi kita nikmat yang tidak ternilai harganya, yang harus kita rawat dan jaga. Secara umum, skincare adalah perawatan kulit dengan menggunakan produk-produk tertentu khususnya untuk wajah. Serangkaian aktivitas yang mendukung kesehatan kulit, meningkatkan penampilan, dan meringankan kondisi kulit. Skincare itu penting untuk kesehatan kulit wajah, sebab wajah butuh perlindungan agar tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Tetapi, sebelum kita menggunakan skincare, kita harus tahu terlebih dahulu jenis kulit yang kita miliki. Karena kalau kita salah milih perawatan atau skincare, maka dapat menyebabkan memperburuk jerawat, kekeringan, atau masalah kulit lainnya. Jika kita sudah tahu jenis kulit yang kita miliki, maka rutinitas perawatan kulit sehari-hari dapat membantu menjaga kesehatan kulit secara keseluruhan dan meminimalisir masalah spesifik seperti jerawat, kemerahan, bintik-bintik gelap, dan lain sebagainya. Tapi tenang, skincare gak harus lengkap kok. Tapi kalau mau selengkapnya, itu juga tidak ada masalah. Malah lebih bagus. Ada banyak cara, dari mulai yang simpel sampai yang ribet. Tinggal menyesuaikan diri masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan. Karena merawat kulit itu hukumnya wajib. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis skincare dan cara penggunaannya. Pasti kalian udah gak sabar kan? Pertama, aku bakalan kasih tahu cara penggunaan skincare untuk yang malam ya. Urutan skincare malam yang pertama ada cleanser atau pembersih. Cleanser atau pembersih merupakan pembersih wajah dengan tekstur yang ringan dan lembut, terbuat dari emulsi alami lemak dan air yang ampuh membersihkan wajah tanpa menghilangkan minyak alami. Jadinya, kulit wajah tetap seimbang dan terlindungi dengan baik. Mic cleanser sangat baik digunakan untuk kulit wajah yang mudah berjerawat. Mic cleanser memiliki kandungan yang lembut untuk membersihkan kotoran. Selain itu, bila Anda sering memakai make up, para pakar kecantikan menyarankan untuk membersihkan make up dengan mic cleanser supaya sisa-sisa make up benar-benar bersih. Cara penggunaannya, yang pertama, pastikan membersihkan wajah dengan air dan cuci tangan terlebih dahulu sebelum memakai mic cleanser. Kemudian, bila tangan sudah bersih, oleskan milk cleanser di 5 titik utama wajah, yaitu hidung, dagu, pipi, dan juga dahi. Jadinya, bisa meratakan dengan mudah milk cleanser tersebut. Kemudian, bersihkan wajah dengan kapas sampai seluruh kotoran dan sisa make up terangkat semua. Anda bisa mengusapkan kapas secara perlahan ke atas dan ke sisi luar wajah. Setelah itu, memakai mic cleanser. Anda bisa mencuci wajah dengan air bersih supaya kotorannya benar-benar terangkat. Dan terakhir, Anda bisa melanjutkannya memakai urutan skincare malam yang kedua ada sabun pencuci muka atau facial wash. Sabun pencuci muka atau facial wash disarankan facial foam yang berbusa karena lebih lembut ke kulit kita. Bersihkan wajah 2 kali sehari, pagi dan sore atau pagi dan malam. Facial wash atau sabun cuci muka memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan kulit wajah
Facial wash dapat membersihkan sisa-sisa kotoran atau make up yang masih menempel dan dapat membersihkan secara keseluruhan hingga ke dalam pori-pori serta mencegah datangnya jerawat baru. Cara penggunaannya, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai proses pencucian wajah. Hal ini untuk menghindari kontaminasi antara kotoran di tangan dan di wajah. Setelah itu, kamu bisa memulai membasuh wajahmu dengan air hangat. Air dengan suhu hangat akan membantu pori-porimu terbuka. Untuk kulit wajah yang cenderung kering, gunakan air dengan suhu hangat namun cenderung dingin. Langkah selanjutnya adalah tuangkan facial foam secukupnya pada telapak tangan. Gosok facial foam secara perlahan hingga berbusa. Lalu usapkan busa pada wajah. Bersihkan wajahmu dengan gerakan memutar dan pijat perlahan dimulai dari bagian tengah wajah, bagian hidung dengan arah ke atas lalu ke arah pipi dan dagu. Kemudian, jika merasa yakin kotoran terangkat, kini saatnya membilas. Bilas wajah dengan air dingin secara perlahan karena kulit wajah merupakan kulit yang sensitif. Air dingin berfungsi untuk membantu menutup pori-porimu. Selain itu, efek segar dari air dingin mampu menghilangkan rasa lelah pada wajah. Setelah wajah bersih, kamu bisa mengeringkan wajahmu dengan cara menepuk-nepuknya dengan lembut menggunakan handuk bersih. Membersihkan wajah dengan handuk dengan cara digosok bisa berisiko membuat kulit cepat berkerut. Urutan skincare malam yang ketiga ada scrub atau exfoliator. Scrub gunanya adalah mengangkat kulit mati dan juga kotoran dari pori-pori kita. 1 minggu 2 kali aja ya, karena itu kan tipenya mengangkat sel kulit mati. Jadi kalau misalkan kalian pakai terlalu sering, itu bisa buat kulit kalian jadi kering atau tipis. Atau jika tidak mempunyai scrub, kalian bisa menggunakan masker yang cocok di kulit kalian. Jangan asal pakai masker, karena itu juga nggak baik buat kulit. Cara penggunaannya, yang pertama, awali dengan membasuh muka menggunakan air bersih. Air yang digunakan untuk membersihkan wajah juga punya peran penting. Selain memastikan air tersebut bersih, sebaiknya gunakan air hangat agar pori-pori wajah terbuka lebih lebar. Namun, aturan air hangat ini tidak harus. Kalian bisa juga menggunakan air dingin atau normal. Pastikan seluruh wajah terkena air, termasuk bagian dahi hingga batas garis rambut. Yang kedua, gunakan scrub dengan gerakan memutar. Cara pakai scrub muka yang kedua, ambillah facial wash scrub sekitar seujung jari dan letakkan di telapak tangan. Beri sedikit air untuk membuatnya sedikit cair dan berbusa. Sebaiknya jangan mencampur scrub dengan air dalam jumlah banyak. Cara scrub wajah yang efektif dapat dilakukan dengan pijatan lembut saat membersihkan wajah. Dimulai dari bagian sensitif di tulang pipi dengan gerakan pijatan memutar dari tulang pipi menuju dagu. Jika bagian bawah wajah sudah di-scrub, lanjutkan dengan bagian atas wajah. Lakukan pijatan lembut dari dahi tanpa melupakan bagian batas rambut di kepala. Lakukan setiap bagian selama 1 menit untuk gerakan pijatan ini. Area yang wajib dibersihkan diantaranya dahi, dagu, pipi, dan hidung, karena produksi minyak banyak di area wajah ini dan merupakan sumber kulit mati yang menyebabkan jerawat dan masalah kulit lainnya. Yang ketiga, membilas sambil memijat. Membilas wajah dengan air dingin lebih mengangkat sisa scrub di wajah. Lakukan bilasan dengan pijatan lembut pada wajah. Pastikan tidak ada scrub yang tersisa, karena itu lakukan perlahan dan nikmati proses ini agar wajah bersih sempurna dan tidak meninggalkan sabun muka. Tepuk perlahan wajah dengan handuk yang lembut, namun jangan menggosok wajah dengan handuk terlalu keras. Urutan skincare malam yang keempat ada toner. Toner itu merupakan cairan tipis yang memberikan tambahan nutrisi. Penting juga untuk kita menggunakan toner setelah selesai mencuci muka, karena toner memiliki kandungan menghidrasi atau menenangkan, sehingga dia itu bisa mengembalikan kembali keseimbangan pH kulit. Jadi dengan toner kulit kita akan kembali lembab. Cara penggunaannya, pertama, pastikan tangan dalam kondisi bersih.
Kedua, gunakan kapas. Cara memakai toner yang benar adalah menuangkan toner wajah secukupnya pada kapas. Pastikan produk yang ada di kapas cukup untuk seluruh wajah Anda, tapi sebisa mungkin jangan sampai terlalu basah. Kemudian, mulai usapkan kapas yang telah dibasahi toner pada bagian tengah hingga ke seluruh wajah, namun hindari area bibir dan mata. Usapkan kapas tersebut ke arah atas wajah dan beri tekanan yang cukup agar wajah bersih maksimal dan tampak segar. Jangan lupa memakai toner hingga ke leher untuk mengangkat minyak dan kotoran di area ini. Yang ketiga, langsung menepuk-nepuk toner ke wajah. Apabila kapas tidak tersedia, cara memakai toner juga bisa dilakukan dengan menuangkan toner langsung ke telapak tangan, lalu menepuk-nepuknya secara perlahan ke kulit wajah. Selain itu, beberapa toner wajah ada yang didesain dalam bentuk semprotan sehingga dapat digunakan dengan cara menyemprotkannya ke seluruh wajah secara merata. Namun, cara menggunakan toner tanpa kapas kurang efektif mengangkat sisa-sisa make up, kotoran, dan minyak di wajah Anda sepenuhnya. Urutan skincare malam yang kelima ada essence. Essence merupakan cairan berbahan dasar air yang mengandung konsentrasi bahan aktif tinggi dan ekstrak tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Walaupun memiliki formula yang cair, tekstur essence adalah lebih kental dari air biasa. Manfaat essence antara lain dapat melembabkan kulit, mencegah kulit kering dan iritasi, mengembalikan pH kulit wajah, mencegah penuaan dini, membantu penyerapan produk skincare lainnya. Cara penggunaannya adalah cukup tuang beberapa tetes essence ke telapak tangan terlebih dahulu, lalu oleskan ke seluruh permukaan wajah dengan cara menepuk-nepuk wajah secara perlahan. Diamkan beberapa menit sampai kandungan essence terserap ke dalam kulit dengan sempurna. Urutan skincare malam yang keenam ada serum. Serum dan essence itu mirip, tapi kalau serum versi lebih kuat dari essence. Kuat mengatasi masalah kulit. Serum dengan vitamin C akan lebih baik digunakan pada pagi hari di bawah tabir surya, sedangkan serum dengan bahan retinol atau retinoid akan lebih baik bekerja pada malam hari. Ada beberapa manfaat serum, diantaranya melawan tanda-tanda penuaan kulit seperti garis-garis halus dan kerutan, membersihkan pori-pori kulit, menambah cahaya dan kulit lebih bersinar, membantu menjaga kulit tetap terhidrasi, melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari, meremajakan kulit. Cara penggunaannya, ambil sedikit serum di telapak tangan dan aplikasikan ke seluruh wajah. Gosokkan serum ke kulit dengan gerakan memutar, menggunakan ujung jari dengan lembut. Kemudian tepuk-tepuk lembut kulit wajah agar serum meresap lebih cepat. Urutan skincare malam yang ketujuh ada sheet mask. Sheet mask adalah masker wajah berbentuk lembaran yang terbuat dari serat alami seperti katun. Lembaran masker ini biasanya diperkaya dengan serum sebagai bahan utamanya. Kandungan sheet mask adalah konsentrasi zat aktif yang lebih tinggi dibandingkan krim wajah topikal atau oles. Sebagian besar kandungan sheet mask adalah asam hyaluronat, ceramid, dan antioksidan. Sheet mask juga mengandung berbagai kandungan asam amino serta vitamin dan mineral tertentu yang menawarkan berbagai manfaat baik bagi kulit wajah, tergantung pada bahannya. Masker lembaran ini dapat membantu bahan-bahan aktif di dalamnya meresap ke dalam kulit. Bagus banget kalau dipakai 2 hari sekali, tetapi sheet mask juga bisa digunakan setiap hari. Umumnya cara menggunakan sheet mask yang maksimal adalah selama 10-20 menit. Urutan skincare malam yang ke-8 ada eye cream. Eye cream digunakan supaya mata kita terlihat lebih muda. Digunakan juga mencegah keriputan, kerutan, dan penuaan pada kulit kita. Cara penggunaannya, pertama pastikan tangan sudah dicuci dan bersih. Lalu ambil krim itu dengan jari manis,
kalian hanya membutuhkan eye cream sebesar biji kacang. Kemudian totalkan eye cream mulai dari area bawah mata, bagian dalam keluar hingga ke tulang di dekat alis. Setelah menotalkan eye cream di dekat area mata, selanjutnya tepuk-tepuk sambil ratakan eye cream menggunakan jari manis. Urutan skincare malam yang ke-9 ada moisturizer. Moisturizer itu memberikan kelembapan yang maksimal pada kulit wajah kita agar kulit kita jadi lebih lembut, halus, dan lembab. Kulit berminyak sekalipun juga membutuhkan pelembab, tetapi gunakan pelembab yang ringan, berbasis gel dan tidak komedogenik atau tidak menghalangi pori-pori. Tapi untuk kulit kering mungkin mendapat manfaat dari lebih banyak pelembab berbasis krim. Sebagian besar merek akan memberi label produk mereka sebagai gel atau krim pada kemasannya. Cara penggunaannya: pertama, tuangkan krim pelembab pada telapak tangan yang bersih. Kedua, aplikasikan pada bagian-bagian wajah dengan ujung jari seperti pada pipi, kening, dagu, dan area bawah mata. Yang ketiga, mulai gerakan tangan menggunakan ujung jari yang dimulai dari bagian dagu. Lakukan gerakan memutar ke arah atas menuju tulang pipi, bagian mata, dan kening. Urutan skincare malam yang ke-10 ada sleeping mask. Sleeping mask merupakan jenis masker yang didesain untuk digunakan saat tidur di malam hari. Sleeping mask ada dua jenis, yaitu berbentuk gel atau krim. Manfaat sleeping mask untuk wajah antara lain membantu proses regenerasi sel kulit, melembabkan kulit, memperlambat tanda-tanda penuaan, membuat kulit terasa lebih kenyal, mencerahkan kulit, melindungi kulit, dan memaksimalkan kinerja produk skincare lainnya. Cara penggunaannya: tuangkan sleeping mask pada telapak tangan, kemudian oleskan ke seluruh permukaan wajah menggunakan spatula atau jari tangan yang sudah bersih secara tipis-tipis dan merata. Kemudian tunggu sampai mengering atau menyerap dengan sempurna. Urutan skincare yang ke-11 ada lip balm. Lip balm merupakan produk perawatan bibir yang berfungsi menjaga bibir tetap lembab dan halus berkat kandungan vitamin E di dalamnya. Cara penggunaannya: oleskan pada bibir secara merata dan diamkan selama 3 menit. Hal ini berguna agar kandungan pada lip balm dapat meresap ke dalam bibir. Lip balm juga bertujuan untuk melembabkan bibir agar tidak kering dan pecah-pecah. Urutan skincare yang ke-12 atau yang terakhir ada spray mist. Spray mist merupakan cairan untuk melembabkan serta menutrisi kulit kita. Dia juga bisa membuat kulit kita terasa lebih fresh, lebih segar lagi, dan untuk spray mist sendiri bisa dipakai di urutan paling terakhir dari rangkaian skincare. Tapi selain di paling akhir, kita juga bisa pakai spray mist ini kapanpun ketika kita merasa kulit kita lagi kering atau udara lagi panas. Nah, itu adalah rangkaian urutan skincare malam. Selanjutnya, aku akan ngebahas urutan skincare yang pagi. Urutan skincare pagi yang pertama ada cleanser atau pembersih. Nah, urutan skincare pagi yang kedua ada sabun pencuci muka atau facial wash. Urutan skincare pagi yang ketiga ada toner. Urutan skincare pagi yang keempat ada essence. Urutan skincare pagi yang kelima ada serum. Urutan skincare pagi yang keenam ada eye cream. Urutan skincare pagi yang ketujuh ada moisturizer. Urutan skincare pagi yang ke-8 ada sunscreen. Nah, bedanya ketika skincare yang malam itu menggunakan sleeping mask, untuk yang pagi menggunakan sunscreen. Nah, sunscreen sendiri ini merupakan lotion pelindung yang dipakai setelah moisturizer. Berguna untuk melindungi kulit kita seperti sinar UV dari matahari.
Sunscreen selain berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari, juga berfungsi untuk mencegah penuaan dini, munculnya bintik hitam di wajah, hingga mencegah terjadinya kanker kulit. Cara penggunaannya, gunakan sunscreen 30 menit sebelum keluar ruangan, karena kulit membutuhkan waktu untuk menyerap sunscreen. Jadi, jika Anda baru menggunakan sunscreen beberapa saat sebelum beraktivitas keluar rumah atau saat berada di bawah sinar matahari, kulit Anda tidak akan mendapatkan perlindungan apapun dan berisiko terbakar matahari. Kemudian, kocok sebelum Anda menekan sunscreen keluar. Ini berguna untuk mencampur semua partikel secara merata dalam wadah. Kemudian, tuangkan sunscreen sesuai kebutuhan kulit Anda. Jangan terlalu sedikit. Biasanya, orang dewasa menggunakan sekitar 1 on sunscreen, sekitar 1 cangkir tangkar obat sirup untuk dioles ke seluruh tubuh. Selanjutnya, oleskan sunscreen beberapa kali dalam sehari. Meski Anda sudah memakainya dari rumah, tapi Anda perlu mengoleskannya kembali karena tidak ada sunscreen yang 100% melindungi kulit dari sinar matahari. Meskipun Anda menggunakan SPF yang tinggi, sunscreen akan luntur atau hilang saat Anda berkeringat dan jika terkena air. Karena itu, sebaiknya oleskan kembali sunscreen setiap 2 jam sekali. Kemudian selanjutnya, gunakan sunscreen setiap kali Anda akan keluar rumah, tidak peduli pada cuaca di luar. Meski sinar UVB melemah saat musim hujan, namun sinar UVA menjadi lebih kuat. Baik sinar UVA dan UVB sama-sama dapat menyebabkan kanker kulit dan kerusakan sel akibat sinar matahari. Oleh sebab itu, Anda tetap harus menggunakan sunscreen meskipun di musim hujan atau ketika mendung. Memakai sunscreen juga berfungsi menjaga kelembapan kulit. Nah, urutan sunscreen pagi yang ke-9 atau yang terakhir ada spray mist. Nah, dan itu adalah urutan rangkaian skincare untuk yang pagi. Jadi, itu adalah jenis-jenis skincare dan cara penggunaannya. Sekian dari podcast aku kali ini ya. Semoga podcast ini bermanfaat buat yang mendengarkan. See you next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.